Saya akan bacakan kepada setiap kita. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apalah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita pernah mendengarkan sebuah kalimat atau pernyataan yang sebetulnya baik sekali untuk kemudian kita pikirkan. Dia katakan bahwa Allah itu menerima kita apa adanya, tetapi Allah tidak menginginkan kita apa adanya. Ya. Dia menerima kita dengan apa adanya, tetapi Allah tidak menginginkan kita menjadi apa adanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kemudian memikirkan kalimat itu, maka yang tersirat di dalam pikiran kita itu adalah ada sesuatu yang mestinya baru di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang memuliakan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Kristen itu bisa kita katakan begini bahwa pertumbuhan atau kedewasaan adalah kebutuhan orang Kristen. Kedewasaan atau pertumbuhan itu adalah kebutuhan setiap orang Kristen. Saudara mendengarkan kalimat ini, maka ada hal yang harus kita perhatikan di sana, yaitu mencoba untuk merefleksikan diri kita. Ya, mencoba untuk merefleksikan diri kita sejak kita kemudian menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka sesungguhnya apakah sudah terjadi pertumbuhan itu di dalam hidup kita? Apakah ada hal-hal yang kalau kemudian kita melihat ke belakang, ada sesuatu yang jijik ya, katakan begitu, di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian setelah kita ada di dalam Kristus Yesus, kita memiliki kebencian terhadap kejijikan itu. Saudara, saya pikir tidak ada seorang pun yang kemudian menaruh sesuatu, misalnya ya, menanam sesuatu, dan tidak ada satupun yang kemudian berpikir bahwa kalau tanaman ini kemudian ditanam, maka rindu sekali untuk dia tidak bertumbuh. Saya senang sekali kalau melihat tanaman itu tidak mengalami pertumbuhan. Rasanya unik atau aneh kalau kita memiliki cara pikir seperti itu. Tentu kita mengharapkan sesuatu itu menjadi bertumbuh. Nah, sekali lagi saudara, kehidupan pertumbuhan atau kedewasaan orang Kristen itu adalah sebuah kebutuhan. Yang namanya dikatakan sebagai kebutuhan saudara, maka tidak ada sebetulnya paksaan di sana. Ya, tetapi mau tidak mau harus terjadi di sana. Karena itulah kebutuhannya.
Nah, saudara, kepentingan pertemuan ini tampak sekali ketika kemudian kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi, di dalam istilah ini, saudara, ya, yang pertama dikatakan oleh Paulus yaitu, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, pneumatikos, tetapi hanya dengan manusia duniawi, sarkinoi. Saudara, manusia rohani adalah sesuatu yang diinginkan, tampak seperti itu. Ya, bahwa orang Kristen itu, saudara, harus mengalami pertumbuhan ke arah yang pneumatikos, ke arah manusia yang rohani. Tetapi kala itu, saudara, yang terjadi di antara jemaat Korintus itu adalah sarkinoi, manusia duniawi. Nah, saudara, apakah kemudian orang Kristen yang ada di Korintus itu belum mengalami pembaharuan, belum mengalami penebusan sehingga dikatakan dia manusia duniawi? Saudara, bukan itu yang dimaksudkan di dalam bagian ini, tetapi manusia sarkinoi itu, saudara, lebih cenderung adalah mengenakan kedagingan di dalam kehidupannya sebagai seorang Kristen. Ya. Jadi dia masih mengenakan, dia masih bergumul dengan pertumbuhannya. Sementara yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian ini adalah, hendaklah engkau menjadi manusia yang pneumatikos. Pneuma itu roh, ya. Manusia rohani. Dan saudara, yang dimaksudkan kemudian tampak sekali yaitu sebetulnya nepios, belum dewasa. Artinya apa? Kebalikannya. Orang Kristen itu harus dewasa. Dewasa di dalam Kristus. Jadi sekali lagi, saudara, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang memang sudah ada di dalam Kristus. Kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama, di sana sebetulnya Paulus memanggil mereka itu sebagai saudara-saudara. Ya, pasal yang pertama ayat yang keempat misalnya, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi sekali lagi, saudara, jemaat yang ada di Korintus ini adalah jemaat yang sudah di dalam Kristo dia. Sudah di dalam Kristus, tetapi masih mengalami pergumulan, masih bergumul dengan yang namanya kedagingan. Ya. Jadi perlu kita perhatikan ketika kemudian Paulus berkata bahwa kamu masih manusia duniawi, bukan dalam pengertian bahwa orang Kristen yang ada di Korintus itu belum mengalami penebusan di dalam Kristus. Oleh kenapa? Di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa Allah telah memanggil jemaat di Korintus itu ke dalam persekutuan. Ya, persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, saudara, sekali lagi memang bahwa pergumulan kita menjadi seorang Kristen ini ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita jatuh bangun. Tetapi sekali lagi kita dipanggil pada malam hari ini, saudara, untuk terus mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya, mengalami yang namanya pertumbuhan.
Saudara, kenapa kemudian orang Kristen itu mengalami kesulitan untuk bertumbuh? Saudara, salah satu godaan pertumbuhan adalah kalau kemudian kita itu berpikir kita sudah aman di dalam Kristus. Lalu kemudian kita tidak perlu mengalami perubahan apa-apa. Nah, ini yang dikatakan dalam bahasa Nias, saudara, seperti air di daun talas. Ya, atau hule mu asioni gola. Seperti menggarami kumbang, saudara. Jadi tidak lengket garamnya. Air pun di air daun talas itu tidak lengket. Artinya apa? Dalam bagian ini, saudara, bahwa ketika kemudian orang itu berpikir, ya, ketika kemudian seseorang itu berpikir bahwa aku sudah nyaman, aku telah terima keselamatan dalam Yesus Kristus, maka saya tidak perlu lagi, saudara, untuk mengalami pertumbuhan, maka segala macam pengajaran itu dia akan tidak terima. Disuruh untuk kemudian bertumbuh, ayo dong, aktif di dalam pelayanan, ayo dong, aktif dalam persekutuan. Saya yang penting saya sudah terima Yesus Kristus. Saudara, pada khotbah pada minggu yang lalu itu telah saya tegaskan ulang bahwa sebetulnya perjuangan kita, the word out of salvation itu adalah cara Allah memelihara pertumbuhan kita itu, ya, menghasilkan perbuatan baik. Ya, kita terlibat di dalam pekerjaan Allah yang telah disediakan Allah sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Itu adalah cara Allah untuk memelihara kita, untuk menjaga kita menjadi tetap, ya, dipulihkan menjadi image of God, imago Dei itu sendiri. Saudara, perubahan itu sebetulnya dimulai dari cara berpikir. Ya. Ketika seseorang mindsetnya itu, cara berpikirnya itu, saudara, tidak berubah, maka sangat mungkin untuk tidak mengalami perubahan. Ya. Ketika seseorang cara pikirnya, mindsetnya itu tidak mengalami perubahan, maka sangat mungkin ia tidak akan mengalami perubahan. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-12, saudara. Ya, hendaklah engkau metanoia, metamorfosis, ya, dalam akal budimu. Jangan engkau dicetak sama dengan dunia ini. Oleh kenapa? Kalau sekali lagi, saudara, kalau seseorang itu mengalami perubahan dalam cara dia berpikir, saudara, maka responsnya itu, perilakunya itu, tingkah lakunya itu akan mengalami perubahan. Ambil contoh, saudara. Kita itu kan kadang-kadang diracuni pikiran kita tentang seseorang. Ya, kita mendengarkan omongan orang lain, ya. Orang itu begini. Ya, kalau kita tidak hati-hati, saudara, maka pikiran kita itu terokupai, terikat dengan apa yang disampaikan oleh orang itu. Dan ketika kemudian pola pikir kita terikat dengan apa yang disampaikan oleh orang ini tentang dia, saudara, maka respons kita terhadap dia itu berubah. Ya. Tapi kalau kemudian mindset kita, cara pikir kita berubah tentang dia, maka saya pikir kemudian kita akan berespons, berperilaku secara berbeda. Nah, saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, bahwa engkau harus bertumbuh nih, engkau harus berubah nih ke arah pneumatikos, kepada manusia rohani. Oleh kenapa? Ini buktinya bahwa engkau masih mengenakan atau engkau masih bergumul dengan kedagingan itu, yaitu ketika engkau masih menyusun, masih membangun kehidupan secara favoritisme. Ya. Favoritisme adalah bukti ketidakdewasaan di dalam Kristus. Ya. Saudara, favoritisme ini di dalam gereja sebetulnya ini bukan barang baru, katakan begitu ya. Ini bukan barang baru. Di zaman Paulus dan Apolos itu sudah menjadi bagian yang sentral atau
sudah menjadi bagian yang melekat erat dengan kehidupan gereja. Saudara, pada 2 minggu yang lalu itu saya bahas tentang soal isu yang dibahas di sana, yaitu masalah baptisan. Bahwa orang itu senang sekali atau mencocokkan dirinya dengan pemimpin tertentu. Orang berkata bahwa aku dibaptis oleh Paulus, aku dibaptis oleh Apolos, aku dibaptis oleh Kefas. Saudara bayangkan misalnya ya, kadang-kadang kita mendengarkan kesaksian tertentu ya, bahwa oh iya ya, saya dibaptis oleh pendeta A. Siapa yang sedang populer sekarang? Pendeta-pendeta yang sedang terkenal itu kan. Rasa-rasanya kita ingin sekali melekatkan diri ke sana. Bahwa saya pernah dibaptis loh sama pendeta itu. Bangga sekali kalau ada dibaptis. Sebetulnya kalau tidak terjadi pertobatan, ribuan kali kita dibaptis, saudara. Mau itu dipercik, mau itu ditenggelamkan sehingga kita berenang di kolam renang itu, saudara. Gak ada artinya. Tapi kemudian favoritisme itu adalah bukti daripada ketidakdewasaan. Saudara, favoritisme itu ternyata ada akarnya. Dan akarnya itu sangat dalam sekali, saudara. Yaitu soal iri hati. Lalu kemudian sebetulnya perselisihan di dalam bagian ini ya, perselisihan di dalam bagian ini cenderung dekat sekali dengan perasaan merasa diri itu lebih baik. Ya, bahwa orang-orang yang kemudian iri hati merasa dirinya itu bahwa kalau kemudian saya berada di golongan daripada Paulus, maka bahwa itu luar biasa sekali. Kalau aku berada di golongan Apolos, maka luar biasa sekali. Bahkan kadang-kadang begini, saudara ya. Iri hati itu terselubung dalam penzoliman. Ketika kita merasa korban, sebetulnya sangat mungkin di sana yang terjadi adalah iri hati. Nah, saudara, jemaat di Korintus mengalami hal yang serius ini. Ya, serius ini. Mereka cemburu dengan cara pelayanan yang dibangun oleh Rasul Paulus. Kelompok daripada Rasul Paulus yang mengelompokkan dirinya kepada Rasul Paulus juga cemburu kepada pelayanan yang dilakukan oleh Apolos. Saudara, dua tokoh ini sebetulnya adalah dua tokoh yang sangat hebat dalam pelayanan mereka. Bisa dikata, saudara, memang Paulus itu adalah seorang yang sangat brilian. Dia punya otak itu luar biasa, ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan Apolos itu konon katanya adalah seorang orator, saudara. Seorang pengkhotbah yang sangat hebat sekali. Sehingga tidak salah kemudian mereka itu atau Paulus sendiri membandingkan di sana, menyebutkan namanya, bahwa ada orang yang menggolongkan diri dengan dia. Saudara, saya membaca sebuah tulisan yang baik sekali disampaikan oleh Oswald Sanders, saudara. Dia katakan begini, bahwa cemburu dan iri hati tidak punya tempat dalam diri orang yang terbiasa berbicara muka dengan muka bersama Allah. Cemburu dan iri hati tidak punya tempat dalam diri orang yang terbiasa berbicara muka dengan muka bersama Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini kemudian kita bisa ingat kembali apa yang pernah terjadi misalnya ya di antara murid Yesus itu dan murid Yohanes Pembaptis. Ya, nanti bisa membaca itu di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Ya. Ketika murid-murid Yohanes itu melihat bagaimana murid-murid Yesus itu membaptis banyak orang. Lalu kemudian murid-murid Yohanes berkata kepada Yohanes, "Guru, lihatlah orang yang kau baptis itu, ya, lebih banyak orang yang datang kepadanya." Murid-muridnya itu membaptis lebih banyak. Saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sangat hebat pada waktu itu.
Seorang utusan Tuhan yang digandrungi lah. Katakan begitu, seorang yang banyak sekali pengikutnya. Kalau dalam dunia teknologi sekarang banyak subscribernya itu. Ya, banyak pengikutnya. Oleh kenapa? Wow, luar biasa sekali. Dia memiliki keberanian, dia memiliki kekuatan, bahkan Kristus Yesus sendiri diberikan kesempatan kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis Yesus Kristus. Saudara, ketika kemudian murid-muridnya berkata demikian, kalau mungkin kepada saya ya, dikatakan hal itu, waduh saya cemburu sekali. Ya, cemburu sekali. Kenapa? Karena mulai pengikut-pengikut daripada, bahkan murid-murid Yohanes itu sangat mungkin mulai beralih itu mengikuti Yesus. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yohanes pada murid-muridnya? Satu kalimat yang muncul dari orang yang berbicara muka dengan Allah. Dia katakan begini, saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak diberikan dari atas. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak diberikan dari atas. Dan di akhir, di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 sampai 31 itu, saudara, dia katakan bahwa biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Saudara, itu yang tampaknya ingin disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Ketika kita melihat pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, jemaat Korintus belum sampai pada titik itu. Mereka masih bergumul, waduh saya mengelompokkan diri kepada Apolos. Tetapi saudara, apalah arti pelayan itu? Saudara, arti pelayan itu bisa dikata begini. Pelayan dalam kerajaan dunia ini, saudara, mereka yang memerintah mendapatkan kehormatan untuk dilayani. Mereka yang memerintah mendapatkan kehormatan untuk dilayani. Dalam kerajaan Allah, saudara, mereka yang memerintah mendapat kehormatan untuk melayani. Saudara, ketika saya membaca bagian ini, wow, saya sendiri diberkati, dikuatkan, sehingga kemudian saya tidak perlu merasa membandingkan diri dengan orang lain, saudara. Ya, ini ada kawan kita misalnya ya, Agus, sudah mengecap pelayanan di Jakarta misalnya. Siapa yang tidak ingin sekali pelayanan di kota besar, saudara? Ya, siapa yang tidak ingin? Tapi mari, sekali lagi kita diarahkan dalam bagian ini. Tulisan, saya lupa namanya, saya lupa tulis namanya saudara ya. Dalam bukunya ya, orang juga kutip orangnya, orang mengutip orang. Jadi saya kutip orang yang mengutip ini. Training of the 12 ya. Bahwa kita dalam kerajaan Allah, kita itu mendapatkan kehormatan untuk kemudian melayani. Jadi apapun yang kemudian kita kerjakan, tampak tidak dilihat oleh orang. Saudara, itulah kehormatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Termasuk jemput, antar anak-anak. Itu juga pelayanan yang tidak semua orang mendapatkannya. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak diberikan dari atas. Saudara, Paulus ingin mengajak jemaat begini, jemaat Korintus begini, untuk melihat pelayanan ini, saudara. Bahwa Apolos dan Paulus adalah hamba. Allah yang memberikan tugas itu kepada mereka. Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Penanam dan penyiram, Apolos dan Paulus itu, saudara, tidak penting. Oleh kenapa? Yang menjadi sumber pertumbuhan itu adalah Allah.
Artinya yang terpenting itu adalah Allah. Penanam dan penyiram itu sejajar, saudara. Itu sebabnya Allah yang membalas. Itu yang dikatakan di dalam ayat pasal yang ke-8 ya. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Masing-masing kita itu punya bagiannya, saudara. Yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Ingat, prinsipnya tadi, saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak diberikan dari atas. Apapun pekerjaan dan pelayanan saudara pada saat ini, baik yang ada di pemerintahan, baik yang ada di swasta, baik yang ada di dalam pelayanan di gereja, di panti, di sowu, dimanapun saudara berada. Ingat, itu bersumber daripada Allah. Allah yang memberi tugas, Allah yang memberi pertumbuhan, Allah sumber pertumbuhan, dan Allah juga yang membalas apa yang saudara telah kerjakan dan kita kerjakan. Saudara, apa yang ingin dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat? Sebenarnya nggak usah ribet soal siapa kami. Ya, nggak usah ribet siapa kami. Kamu butuh pertumbuhan supaya matamu terbuka untuk mengetahui kedalaman kasih karunia Allah bagimu dan memahami bahwa semuanya tentang Allah. Nggak usah ribet tentang kami. Nggak usah pikir siapa kami. Oleh karena apa? Kami ini hamba. Kami ini rekan kerja daripada Allah. Kami mempertanggungjawabkan pelayanan ini kepada Allah. Bukan itu poinnya. Tetapi engkau harus bertumbuh semakin dalam lagi. Semakin dalam lagi. Mengenal siapa Kristus Yesus Allah kita. Mengenal kedalaman kasih Allah itu. Seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara, supaya engkau mengenal betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa luasnya kasih Allah di dalam hidup kita. Supaya kita mengenal itu. Bukan mengkategorikan diri, wah saya suka. Kalau ini yang khotbah saya mau datang. Kalau bukan ini, ya saya tidak mau datang. Saudara, itu belum dewasa di dalam Kristus. Sekali lagi saudara, kalau saudara masih memilih-milih pengkhotbah, ini yang khotbah saya mau datang. Ini yang khotbah, ini kalau buka channel ini yang khotbah saya mau datang. Kalau bukan saya tidak mau. Saya cari channel yang lain. Saudara kalau melakukan hal itu belum dewasa di dalam Kristus. Saudara, apa yang kemudian? Bagaimana gereja itu atau jemaat itu mengalami pertumbuhan? Saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Jelas sekali dikatakan oleh Petrus di sana bahwa hendaklah engkau menjadi seperti bayi yang membutuhkan susu. Firman, saudara. Firman. Kebutuhan gereja itu firman. Kebutuhan gereja itu bukan komedi, saudara. Kebutuhan gereja itu bukan tertawa. Kebutuhan gereja itu bukan mukjizat. Bukan soal kesembuhan belaka, saudara. Kebutuhan gereja bukan itu. Tapi kebutuhan gereja adalah firman. Oleh karena firman itu, saudara, ketika jemaat, ketika gereja mendengarkan firman itu, maka Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, itu akan memunculkan iman. Karena iman itu muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang kedua, saudara, bicara tentang firman ini, kita harus berhadapan. Kita harus melihat, saudara, keadaan pada saat ini. Ya, bahwa ada begitu banyak gereja itu suka dengan dongeng, saudara. Ya, suka dengan cerita nenek-nenek tua. Ya, kan? Seolah-olah kalau gereja itu, kalau pengkhotbah itu menyenangkan, ya, sebetulnya menyenangkan telinga. Itu saya pernah jelaskan itu. Saudara, itu korek telinga. Ya, salah satu cara saya untuk melawan ngantuk misalnya adalah korek telinga pakai rambut. Ya, kalau kuliah dulu ya. Kalau teman-teman ini kenal ya, kenal Lot Natigor Sihombing ya. Dulu itu juga rektor I3.
Ya, jadi saya duduk di belakang nanti. Itu biasanya dia masuk juga ya habis setelah makan siang. Jadi memang kita masuk dalam pencobaan begitu ya. Setelah makan siang jam-jam 1:30 masuk dia saudara. Ya. Lalu kemudian saya ambil tempat di belakang. Saya punya rambut dulu itu panjang. Kayak apa? Litehua. Asik. Siapa sekarang yang Aaron Kok? Ya, kalau dulu zaman kami ya. Ada di sampul buku Aaron Kok, Litehua. Siapa lagi yang sekarang itu ya? Tomingse ya. Saya nggak tahu lah. Saya nggak ngikutinnya ya. Nah, jadi saya tarik nanti rambut saya itu. Lalu kemudian saya pura-pura. Kalau saya korek kanan, berarti tangan kiri yang korek. Sehingga pura-pura dengar tuh. Pegang-pegang itu. Itu menyenangkan sekali. Ya kan? Kadang-kadang kalau persiapan juga ngantuk, saudara. Saya pakai itu. Saya lihat nanti rambut-rambut yang jatuh yang panjang. Wah, ini kan ada langganan nih yang rambutnya panjang. Saya lipat nanti. Bunyi-bunyinya menyenangkan sekali. Ya, saudara, dan gereja sekarang suka sekali. Apalagi kalau fenomena-fenomena kesaksian yang baru pulang dari surga. Iya kan? Baru pulang dari surga. Waduh, jemaat luar biasa. Sampai-sampai udah 2 jam. Enggak terasa ya 2 jam. Lalu kemudian ditanya, lu dengar apa? Cerita dia ke neraka. Ya ampun, ke neraka dengar begituan. Nggak usah dengar yang begituan. Kalau mau ya pergi aja sendiri. Duluan. Ya kan? Kan enggak begitu. Ya kan? Ke surga. Kayaknya kita rohani sekali. Wih, keren ya dia datang. Dia pulang pergi ke surga. Oh, luar biasa sekali. Dan kita suka sekali dengan itu, saudara. Berhenti untuk mendengarkan dongeng-dongeng nenek tua. Sekali lagi, saudara, tidak ada pertumbuhan bagi saudara dan saya kalau hanya mendengarkan tentang kesaksian-kesaksian yang tidak bisa dipastikan kevalidan daripada kesaksian itu sendiri. Tidak ada pertumbuhan. Dan tidak ada pertumbuhan dalam komedi, saudara. Itu hanya berhenti di ruangan itu. Tertawa, iya. Nggak ngantuk, iya. Tapi saudara tidak mengalami apa-apa. Saudara, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menghormati kebenaran dan bukan memelihara iri hati dan perselisihan. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi pneumatikos, tidak menjadi sarkinoi, saudara. Ya, manusia duniawi. Ya. Iri hati itu orang biasanya gambarkan itu seperti kepiting ya. Seperti kepiting itu taruh aja di dalam ember 3-5 ekor ya kepiting, tidak usah tutup embernya. Pasti tidak ada yang keluar. Kenapa? Setiap kali ada orang yang naik ke atas, dia tarik ke bawah. Nah, itu iri hati. Dan itu di dalam Galatia, saudara. Perselisihan, fitnah, iri hati itu bagian daripada kedagingan. Nah, saudara, bagaimana bersihnya kedagingan itu? Sekali lagi ketika kita duduk di hadapan firman. Duduk dan tunduk di hadapan firman. Menghormati kebenaran dan memeliharanya di dalam hati. Sehingga kebenaran itu, saudara, makin hari makin membersihkan hati kita. Membersihkan pikiran kita. Dan sekali lagi, saudara, nama Tuhan yang dimuliakan. Segala sesuatu yang kita alami untuk kemudian bertumbuh di dalam hidup ini. Sekali lagi, nama Tuhan yang dimuliakan. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat, kepada Korintus. Kenapa, saudara? Kalau kemudian nanti kita membaca ayat berikutnya itu, ya, Paulus mengatakan di sana, kamu itu adalah bait Roh Kudus. Maka sebagai bait Roh Kudus, engkau harus memperlakukan dia dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk malam hari ini yang mengingatkan kami betapa seriusnya pertumbuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini memikir-mikirkan pertumbuhan itu sebagai sesuatu yang menjadi pilihan kami. Buatlah jiwa dan hati kami menginginkan pertumbuhan. Sehingga itu menjadi kebutuhan kami. Biarlah kami semakin memahami dan mengenal
kedalaman, kelebaran, tinggi, luasnya kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan ya Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan yang menolong. Dan juga jemaat Tuhan yang ada di gereja, yang akan pulang ke rumahnya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saat teduh, selamat